Ya. Bisa nggak respon bahasa Jepang nih, udah ngomong bahasa Jepang. Ayo. Ayo Mon. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Patennya si Rismon Sianipar itu adalah paten yang ternyata tertolak, guys. Jadi dia tidak pernah memiliki paten yang kemudian itu memenuhi syarat. Patennya itu tertolak. Ternyata ya, aplikasinya sudah lapse, kemudian juga ternyata tertolak, guys. Tertolak dan tidak diproses. Artinya ini patennya tertolak, tidak lanjut. Sertifikat nomor, sertifikat itu jarang sekali tulis tangan, selalu menggunakan komputer base, komputer ya. Betul. Di Jepang melakukan riset ya tersistematis mengatakan bahwa 100% ijazah Bank Rismon Sianipar dikatakan palsu. Ini adalah sebuah hantaman atau pukulan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang sepertinya semakin kesini semakin terdesak ya, semakin terjepit dan juga mungkin sudah semakin kepecirit. Bukan hanya terjepit terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebentar lagi akan mengantarkannya ke balik jeruji besi, tetapi juga tentang ijazah palsunya sendiri. Semakin kesini semakin terang bahwa ijazahnya yang konon diterbitkan oleh Yamaguchi University, ya kan, semakin terlihat semua itu hanya gedabrus semata. Dan Rismon pun sepertinya juga semakin sadar bahwa dirinya sudah di ujung rudal. Jadi bukan hanya di ujung tanduk teman-teman ya, tetapi juga sudah di ujung rudal ya. Apalagi setelah terbongkar ya kan, dia nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Satu patah kata pun tidak mengerti. Ngakunya kuliah di Jepang, tapi nggak bisa berbahasa Jepang walau satu kata pun. Coba bayangin. Mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Biasanya saya merasa sok pintar, sok hebat, sok kuat. Ternyata pelongo-pelongo, kok biasanya saya? Biasanya merasa sok pintar ya. Yang dimaksud adalah si krisis moneter. Ternyata pelongo-pelongo. Ya masa teman-teman baru sadar sih ini orang pelongo-pelongo, kan sejak awal muncul udah kelihatan sekali ya kan. Iyalah, lanjut. Tapi saya yakin bahwa ini mungkin akan sedikit lebih panjang karena ada beberapa yang belum berkesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Saya mulai dari Bung Andi Azwan, silakan. Terima kasih Bang Iman. Rismon-san konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ya. Bisa nggak respon bahasa Jepang nih, udah ngomong bahasa Jepang. Ayo. Ayo Mon. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Ya. Tolong ditampilkan. Maksudnya apa nih?
Ini adalah kejadian beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, dan sudah 2 kali kalau tidak salah kami up dalam konten-konten yang kami produksi beberapa hari yang lalu. Tetapi pada konten kali ini kami sertakan lagi karena ini memang sangat kocak ya. Apa jawabannya si Rismon? Aku nggak ngerti. Padahal tadi itu ya kan, memang siapa namanya? Bung Andi Azwan ini menyampaikannya sangat cepat teman-teman ya. Jadi mungkin kalau orang yang tidak biasa berbahasa Jepang juga sulit mengartikannya. Tapi tadi bisa saya dengarkan ya tadi Rismon sang konbanwa gitu ya. Jadi maksudnya siapa namanya itu Tuan Rismon selamat malam gitu ya. O genki desu ka gitu ya. Maksudnya itu bagaimana kabar Anda, kan seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya saya lupa ya. Sebetulnya si Rismon kalau dia jangankan kuliah di Jepang ya, pernah ke Jepang aja ya mungkin 1 minggu, 1 bulan, pasti mengerti lah. Karena saya saja ya, saya tidak pernah ke Jepang, tapi saya pernah berkuliah selama 4 tahun ya, bersama 2 orang Jepang, 5 orang Korea. Saya bisa berbahasa Jepang dan berbahasa Korea karena setiap hari berkumpul dengan mereka gitu ya. Makanya saya mengerti gitu loh. Tadi si Andi Azwan itu mengatakan Rismon sang konbanwa gitu ya. Kemudian o genki desu ka gitu. Itu pertanyaan, bagaimana kabar Anda begitu. Sebetulnya cukup menjawab aja o genki desu gitu aja ya kan. Nah, konbanwa, nah, selamat malam begitu. Ya. Jadi ketika ditanya o genki desu, jawabannya hanya o genki desu ka begitu, jawabannya hanya o genki desu gitu aja. Tapi Rismon kelihatan nggak bisa. Lanjut. Monbukagakuso ya. Beasiswa Monbukagakuso memiliki berbagai persyaratan dan kriteria seleksi yang komprehensif, di mana paten hanyalah salah satu aspek yang mungkin dipertimbangkan. Penting untuk memahami bahwa lulusan ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk prestasi akademik, kemampuan bahasa, pengalaman riset, dan profil keseluruhan pelamar. Wah, ingat itu ya. Paten sebagai nilai tambah saja. Ingat, memiliki paten atau karya ilmiah yang dipublikasikan dapat menjadi nilai tambah dalam proses seleksi ya, untuk menunjukkan kemampuan riset dan inovasi pelamar ya. Nah, persyaratan utama beasiswa Monbukagakuso ini memiliki persyaratan utama seperti usia, jenjang pendidikan, IPK, dan lain sebagainya ya. Nah, seleksi beasiswa itu oke. Katakanlah dia sudah memenuhi unsur semua ini, tapi ini cuma sebagian guys. Parahnya lagi aku kasih tahu sama teman-teman ya, bahwa ijazahnya atau patennya si Rismon Sianipar itu adalah paten yang ternyata tertolak guys. Jadi dia tidak pernah memiliki paten yang kemudian itu memenuhi syarat. Patennya itu tertolak. Ini aku pernah share ya ke teman-teman. Pertama kita lihat dulu di kurikulum vitae-nya Rismon Sianipar. Ya, dia kan mengaku pada tahun berapa ini 2003 mendapatkan beasiswa Monbukagakuso dari pemerintah Jepang ya. Nah, kemudian hasil penelitian didokumentasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan dipatenkan di Jepang. Salah satu paten dipublikasikan di Jepang dengan nomor registrasi 2008000959. Jadi sebenarnya bukan salah satu paten, satu-satunya patennya guys. Karena kalau memang banyak paten ya dia harus sebutkan kan gitu. Satu-satunya patennya Rismon Sianipar cuma ini. Oke, kita copy. Sekarang kita pergi ke ini ya. Ini adalah Gpletpad, ini adalah situs tentang paten yang ada di Jepang. Ini ya, kita taruh aja 2008 itu kita tempel di sini, kita search. Nah, muncullah ini guys. Ternyata ya, aplikasinya sudah lapse, kemudian juga ternyata tertolak guys. Tertolak dan tidak diproses. Artinya ini patennya tertolak, tidak lanjut gitu. Kita lihat detailsnya. Ini teman-teman bisa lihat. Aplikasi ini tertolak dan sudah tidak lagi berlanjut guys. Jadi memang betul-betul ini tertolak gitu. Biar teman-teman tahu juga apa maksud dari ya publikasi 2008 ini miliknya Rismon Sianipar. Sekarang kita cek translate biar teman-teman yang tidak tahu bahasa Inggris bisa nggak merasa saya
putar-putar kalimatnya. Permohonannya ditolak, dianggap ditarik, ditinggalkan atau kadaluarsa. Jadi memang permohonannya tertolak guys. Jadi refuse dia ya. Itu akhirnya terjadi seperti itu. Jadi Richmond tidak memiliki paten kan gitu. Ya guys. Ini patennya dia ya. Kita lihat siapa-siapa yang kemudian terlibat dari pembuatan paten ini ya ini Lismon Hasihoran ya. Richmond seharusnya ya, tertulis ini Lismon. Guys bisa lihat Yamaguchi Lismon. Jadi memang dia dapat beasiswa, tapi nggak selesai, patennya juga tertolak. Jadi dari sisi mana kalau mau Aduh, makin kesini makin kelihatan kau Mon kau. Aduh, gimana gini Mon ya. Saya juga dulu pernah Mon ya. Pernah ingin mendapatkan kuliah ke Jepang. Juga sama, saya juga melalui Monbuka Gakuso itu tadi ya. Tapi saya bukan gak diterima, urung mengajukan ya kan. Karena menurut saya, udahlah kuliah di Indonesia saja. Karena pasti juga nggak diterima gitu. Jadi saya sadar diri Mon ya kan. Saya tahu diri, beda dengan dirimu nggak tahu diri. Udah ijazah udah jelas-jelas palsu ya kan, nggak bisa bahasa Jepang masih ngeyel aja. Richmond, Anda selalu membanggakan paten Anda. Tolong dong dijelaskan kenapa di website paten Jepang keterangannya ditolak atau ditarik karena tidak memenuhi syarat. Ya mungkin ini orang selundupan dulu, makanya tidak memenuhi syarat dan ditolak ya. Lanjut. Jarang sekali saya temukan transkrip nilai yang kami punya itu kapital semua. Dia gabungan dari kapital dengan lower kapital gitu. Oke, benar. Di sini aja kita bisa bedah sampai dengan 2-3 poin ya. Ya, sertifikat nomor itu jarang sekali tulis tangan, selalu menggunakan komputer base, komputer berbasis ya. Ini. Betul. Oke. Nah, lalu date March 8-nya itu kok agak kabur-kabur, saya nggak tahu tuh tintanya mau habis. Ya, date March. Iya. Ini tulis tangan juga kayaknya nih. Iya. Kelihatan ya, enggak seperti huruf angka 8 yang betul itu enggak presisi itu. Enggak presisi bentuknya ini. Ini tulis tangan juga. Kalau dilihat ini sekilas kayak seperti ada editan di 2007 itu. Kalau dibesari. Oh iya, benar. Oke. Iya, benar. Iya, ini di luar angka 2 ini masih tersisa seperti ada piksel-piksel yang ditempel. Ya, putih itu. Putih ya, piksel-piksel ini kayak ada pola-pola ini kelihatan. Kalaupun memang dia ini kita bandingkan dengan area ini di sini. Ya kan beda itu. Nggak usah pakai software Ela cukup dengan mata telanjang aja sudah bisa kita lihat. Benar. Ini masih kok bisa tersisa ini dan bentuknya kotak. Ya. Persegi banyak ini sampai bawah ini. Kelihatan sekali. Betul. Indikasi juga di angka 8 ini diragukan tulis tangan. Ya. Oke. Di atas juga pasti itu tulis tangan. Oh, di atas ini tulis tangan. Kalau ya, oh ya, transkrip. Oh, tata letaknya seperti itu. Di atas ya semuanya. Iya, semua sama. Rapi sekali ini. Ini bahasa Inggris ya, yang bahasa Jepangnya ada. Lihat tuh. Name. Date. Ya kan? Departemen. Ya. Ini kan rata nih. Ya. Nah, nih. Mission Oktober. Lalu doctoral degree-nya September, saya lulus kapan? Oke, baik. Ini graduate school-nya nomor transkripnya. Ya kan? Kemudian Hokkaido University. Nah, lihat ini, subject, credit, grade, academic year, semester. Nah, itu aja. Oke. Bentuknya kolom ya, oke. Sepintas saya itu kolom, kan? Pembandingnya ini. Oke. Saya perlihatkan itu aja. Nah ini kan dalam sekali lagi karena ini di copy ya, karena saya copy ya ininya, fotokopi transkripnya. Jadi ada tertulis copy. Watermark kopinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Ya ada polanya. Oke. Jadi makanya tadi di bawah ada Dr. Course ya. Lihat cukup di sini aja. Harus di atas semua ya gitu, bukan di bawah. Ya di atas semua gitu.
Nah, sekarang saya tampilkan yang ini ya, yang punya saya yang lihat ini. Cara penilaian grade value 10 trace nilainya itu. Harus seperti itu. Oh, benar. betul. Rapi Ini- kan tulisannya di bawah untuk Nah, ini kan karena saya mintanya 15 Maret kemarin Oke. cetaknya. Oke. Jadi yang keluar di komputer adalah 2024 Ini by komputer yang diupdate oleh dari komputer. komputer. Jadi siapapun tanda tangan di sini Ya, itu adalah yang dekan yang terbaru. terbaru. Ya, ya. Ya. Nah, di sini nggak ada kan tulisan tadi selengkap-lengkapnya. Nggak Cukup ada aja Department of Graduate School of Information Science and Technology. Oke dong. Kan lu rata kanan bagus rapi, Pak. signature-nya. Lihat ini grade-nya. Lihat Grade nih. bawah, iya untuk kayak footernya untuk itu. Ya. Kemudian di bawahnya ada end of transcript. Tuh. Ya. Benar. End of transcript ya, pertegas di situ ya. Ya, nah ini seal-nya. Jadi, nah ini transkrip nilai saya. Sama dengan punya Mas Ade yang dari Osaka, sama. Sama Dari ya. sama, transkrip nilai kami itu selalu sama, semua formatnya seperti ini. Jadi tidak mungkin transkrip nilai yang kayak tadi tidak ada informasi lain. Grade value-nya tadi super B, tadi super bonus tadi ya. Grade mark is yang dan sebagainya itu. Ini kan excellent kan saya 100 sampai 90 gitu. AA dia maksimal excellent ya, manusia kalau sampai super B bonusnya itu kan udah Superman. Luar biasa. Ini kan very good, Good, satisfactory, oke. Oke, itu. Nah, C kan nilai lulus lah, A ininya. Ya. Nah, kalau D nggak lulus, terpaksa kita ngulang. Artinya ngulangnya bukan ngulang semester, tapi ngulang. Kita disuruh bikin paper kah, apakah gitu, tugas lah. Berarti Kita dia memberi grade values-nya itu tuh hanya untuk grade values-nya itu tuh yang tanda bintang di bawah untuk catatan kaki itu hanya yang dikeluarkan dari transkrip aja. Kalau seandainya nggak ada nilai D itu, D juga nggak akan dikeluarkan juga kan? Ada keluar, Oh, ada keluar juga. tetap keluar. Oke. Tetap keluar, artinya dia kemungkinan ya gagal D-nya tuh. Huruf Maksudnya D-nya gagal. nggak masuk ke transkrip Pak D-nya. tetap masuk, tetap direkod. Oke. Jadi direkod dia misalnya mengambil mata kuliah 4 mata kuliah, kemudian 3-nya dia dapat A misalnya atau B lah, nggak tahu. Kemudian 1 mata kuliah dapat D misalnya. Terus dia nggak minta dengan profesornya untuk mengulang artinya 1 semester lagi, cukup untuk tugas-tugas saja untuk dapatkan memenuhi standar, dia bisa dapat C gitu. Kalau saya ngelihat teman-teman ya, ngelihat apa namanya, melihat sertifikat tadi itu ya di bagian depan ya, yang milik Rismon begitu kan. Saya ngelihat itu bukan sebuah ijazah gitu loh. Karena menurut saya ini dokumen yang dikeluarkan oleh Pak RT. Aduh. Krismon ya kan. Sampai ya akhirnya gimana teman-teman ya? Ya kalau saya ya udah macam kayak gini seandainya ya saya itu bagian dari mereka yang ikut berbohong gitu. Mungkin saya udahlah saya memohon maaf aja kepada Pak Jokowi ya kan, daripada terus-terusan saya bukan hanya di ujung tanduk tapi di ujung rudal. Tapi ya karena si Krismon ya nggak punya malu ya, dia ngeyel aja ya kan. Lanjut. Rismon Sianipar yang kita kenal sebagai seorang pemburu ijazah Pak Jokowi harus menghadapi satu kenyataan pahit ketika salah seorang doktor ya filosofi doktoral ya master teknik Roni Teguh dari universitas di Jepang melakukan riset ya tersistematis mengatakan bahwa 100% ijazah Bang Rismon Sianipar dikatakan palsu.
Ini adalah sebuah hantaman atau pukulan yang sangat besar di tengah upaya beliau untuk mengejar, membuktikan keyakinan bahwa 11 triliun persen jasa Pak Jokowi itu palsu adanya. Dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan dihadapi oleh Rismond di hari-hari ke depan. Jika memang Bang Rismond yakin bahwa ijazah beliau, pendidikan beliau ditempuh dengan cara yang baik, yang sah, maka saya kira tidak ada jalan lain bagi Bang Rismond untuk menggugat siapapun yang mengatakan ijazahnya adalah 100% tidak asli, bukan partai politik. Iya, silakan aja. Silakan menggugat ya. Pak Jokowi itu menggugat para penuduh ijazah palsu, ya kan? Ya karena Pak Jokowi memiliki ijazah asli, benar-benar pernah kuliah. Nah sekarang tunjukin aja Mon, ya kan, bahwa kau itu benar-benar pernah kuliah di Jepang, ya kan? Entah kuliah terbuka, ya kan, universitas terbuka atau apa terserah lah. Yang penting tunjukin itu. Tapi kalau menurut saya ya nggak mungkin lah. Ini orang akan menuntut ya, mempersoalkan orang yang selama ini meragukan ijazahnya. Karena memang yang bersangkutan memang tidak pernah kuliah di Yamaguchi University. Karena Yamaguchi University sudah jelas-jelas memberikan klarifikasi tidak mengenal ya. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.